Tapi realitanya kamu tahu kan di kampus ada Pak Arif Budiman yang sebenarnya kalau dari kampus dia itu dinominasikan sebagai dosen terbaik karena dosen-dosennya banyak yang bagus-bagus. Tapi kalau dari mahasiswa sendiri banyak yang nggak suka. Kenapa? Keras. Nah, saya belum pernah ketemu. Ya. Orang-orang nganggap dia jelek apa enggak kan beda, setiap orang kan beda. Contohnya, tahu Miss Tata kan? Miss Tata? Nggak tahu. Yang guru galak fotografi. Oke. Yang cewek galak. Oh, iya. Nah, orang nganggap tuh Miss Tata tuh galak. Misalnya foto udah capek-capek dikasih nilai 60. Palu tuh udah orang kayak mereka tuh nganggap kayak udah kecapean lah apalah. Pas saya lihat, bener. Memang itu nggak bagus. Lu emang berhak dapat 60. Nah, Miss Tata itu ngajar kan, industri itu begini, level tuh mutu masih di sini. Saya kasih nilai segini, yaitu level masih segini. Yang begitu. Itu sampai kalau misalnya saya sama teman saya itu diolok-olok tuh Miss Tata, Miss Tata gini gitu. Mereka gak senang sama Miss Tata gitu lah. Tapi di sisi lain saya paham Miss Tata, apa maksudnya Miss Tata. Kan mahasiswa ini maunya instan. Apa yang disuruh dapat nilai A, B gitu maunya. Miss Tata tuh ngajarin levelmu tuh masih di sini gitu. Di sisi lain saya respect sama Miss Tata. Emang ada sisi lain kamu gak respect? Yang lainnya respect masalah nilai kalau kata saya. Kalau sudut pandangmu sendiri itu dosen yang bagusnya begitu. Itu bagus. Di sisi lain bagus. Walaupun saya ngulang matkulnya, saya respect sama dia. Saya waktu itu emang saya gak bisa ngikutin udah. Cuma masalah gak bisa ngikutin. Dan begitu kan kata-kata dosen guru idealis. Miss Tata ini terus idealis kan hitungannya? Idealis. Kayak gitu. Nah, orang-orang baik sama dia tuh ya cuman untuk ngemis nilai. Paham kan? Kayak baik sama dosen gitu. Halo. Iya. So akrab, sokap. Sulit sih dilema juga kalau aku ngeliat menjadi pengajar itu kayaknya nggak pernah cocok di aku. Mungkin aku nggak bisa. Gak kuat di psikologis aku. Karena kalau kamu mau idealis kayak kata-kata idealis tadi, kamu harus rela untuk dibenci, ngebenerin. Malah mungkin menurutmu lah makin gak bener, ada yang makin gak bener. Tapi kalau kamu jadi guru yang baik, misalkan kayak fine aja jadi orang, terus kasih nilai gampang, justru disukain. Justru dosen yang gitu, orang-orang yang ini, justru anak-anak yang gak bener. Walaupun dia disukain, misalnya ada dosen yang ngasih nilai enak, muridnya gak belajar apa-apa. Nah iya. Saya waktu itu nonton podcastnya Deddy Corbuzier kan sama Chef Arnold. Dia ngomong. Chef Arnold. Dia ngutip dari film Batman waktu Bane kan berhasil ngalahkan Batman kan. Terus Bane ngomong ke si Bruce Wayne, kok lu kalah? You are lose because you are always fit by victory. Kamu tuh selalu dicegokin kemenangan. Nah sama kayak anak-anak mahasiswa sekarang tuh kayak mereka tuh dapat nilai A, dapat nilai A terus. Mereka tuh kayak gak pernah ngerasain jatuh. Nah, Miss Tata tuh ingin ngajarin ke mereka, ini loh yang namanya down, ini loh yang namanya jatuh, ini loh yang namanya tekanan. Kamu tuh harus ngikutin. Saya paham maksudnya Miss Tata tuh. Itu yang gak dicerna sama murid-murid yang lain. Nah, itu tuh Miss Tata tuh sama idealisnya sama guru bahasa Inggris saya waktu SMA. Yang dimati. Iya, dimati. Dibenci satu angkatan. Cuman saya jadi murid favoritnya dia. Saya dia adeksi jadi murid favoritnya si Miss Sumirah namanya. Sama kayak Miss Tata, egonya sama. Ada anak nih presentasi ngomong bahasa Inggris gitu-gitu dikasih 50. Karena levelmu tuh masih segitu. Yang pantas dihargai 50. Dan dia orangnya gak ngeliat nilai. Kalau misalnya ada ulangan dapat 80. Di rapot belum tentu dapat 80, bisa jadi 70 karena dia lebih lihat skill bahasa Inggris ngomong sama listening ketimbang ngerjain soal si ibu ini. Ketimbang writing sama reading. Dibenci satu sekolah. Ya udah. Kamu ngerjain ini dapat 50, kok cuma dapat 50 gini-gini doang. Oh, saya paham maksudnya. Dia tuh pengen ngajarin sama siswanya, berhentilah untuk nyari nilai tinggi gitu loh. Itu realita. Kamu tuh harus belajar gitu. Bagaimana sih rasanya di bawah dan bagaimana cara menghadapi tekanan itu. Dan dia salah satu guru di SMA 10 Melati dulu yang anggap saya anak desain, yang ngedukung saya di desain sama animasi. Oke. Dia tuh
salah satu guru di SMA saya yang benar-benar ngedukung saya di bidang saya. Ayo Sal, fokus Sal, ibu dukung kamu. Padahal yang lain tuh benci. Iya. Benci banget sama guru itu. Sampai ada udah nggak kuat lah kayak berat. Saya mah dapat 70 gitu atau 60 sama ibunya nyantai aja saya. Karena saya udah tahu prinsip ibunya. Gitu loh. Ya gitu kan. Masalahnya kita di pendidikan kita tuh kita kayak kata Ben tadi, always fit by victory. Ketika kita lulus berada di jurang buaya, lubang buaya istilahnya, kita gak bisa survive gitu loh. Ini realita nih. Di antara realita gak sanggup. Kalau misalnya saya jadi guru, sama idealisnya sama kayak Mistata sama guru saya itu. Apalagi animasi gitu. Saya lihat kan bangga-bangga Paneko animasinya 90 terus jadi 90 anjing. Kalau saya dosennya 40. Bodoh amat kamu benci sama saya, yang penting gitu. Makanya itu sih kayak tadi Mas Dery kan dia jelasin tuh pengalamannya itu benar-benar bagus. Ilmu yang paling mahal, ilmu yang paling kaya itu pengalaman sebenarnya. Mas Dery tadi lebih banyak cerita pengalamannya. Dan dia yang ngomong sendiri, biar ketololan gue itu gak nular ke lo semua katanya pada saat pitching. Dia tuh cerita tuh itu sebenarnya Mas Dery tuh bagus. Kalau misalnya dia jadi dosen tuh bagus. Itu tuh guru yang bagus tuh gitu kata saya. Dia punya kesalahan, dia nggak mau muridnya ngulangin kesalahan yang sama. Sedangkan kenyataannya dosen-dosen di kita nggak pernah ngelakuin kesalahan, sok-sokan ngajar murid gitu kan. Kalau Mistata emang orang industri, makanya dia berpikir gitu, dia orang industri Mistata. Kira rata-rata orang industri pada kayak gitu. Dia tahu standar industri gimana, dia pengen mahasiswa ini mengikuti standar industri, dikasih lah kayak gituan. Pilih ada yang kuat, pilih ada yang enggak. Iya, baru digitukan doang, mahasiswa udah nggak kuat, apalagi tekanan klien anjir. Itu sih kok kata saya. Yang buat orang kuat tuh justru kegagalan. Ketika dia jatuh, dia belajar, jatuh, dia belajar, dia jatuh, dia belajar. Justru itu yang membuat orang kuat. Bukan ketika dia ya dibangga-banggain dapat IP gini. Dia gak belajar apa-apa kata saya. Karena dia berusaha untuk stay di zona nyamannya dia. Sama berarti yang aku tangkap lagi ini, guru yang baik itu sebenarnya subjektif juga. Jadi tergantung gimana murid itu ngelihat. Benar. Jadi murid ini mungkin ngeliat si guru ini guru yang the best, yang bagus banget, tapi di murid lain mungkin ngeliatnya beda. Jadi preferensi. Kayak saya kan orang-orang benci Mistata, saya malah respect sama Mistata. Respect. Ya ada teman sekarang yang kayak gitu. Ya kalau aku jujur aku lebih suka yang nyantai karena menurutku kuliah kan gak penting. Gak penting dalam artian banyak hal-hal yang sebenarnya aku rasain kayaknya bisa gak usah. Enggak, di sisi lain saya juga gitu, tapi di sisi lain tuh mahasiswa tuh harus belajarkan kenyataan gitu. Iya. Lu harus diajarkan ini tuh kenyataan gitu. Iya. Tapi kamu masih tetap punya respect sama yang idealis kan gitu. Ya gak apa-apa, menurutku fine. Sama yang kayak gini deh, gue sama David juga, aku juga kuliah banyak aku yang jelek, makanya aku ngulangnya banyak kan. Cuman gini kalau pemikiranku, kalau misalkan aku dapat jelek di nilai ini, di mata kuliah ini, menurutku ya nggak apa-apa, karena aku belajar. Ini aku baru coba, nggak mungkin aku mau langsung jago. Iya benar. Mungkin pasti ya udah gitu, terima aja kalau ini jelek, oh ya udah. Makanya maksudnya menerima hal itu sebenarnya yang penting. Kayak menerima. Gak semuanya tuh orang tuh bagus gitu. Harus belajar. Rata-rata pada yang dikasih gagal-gagal kayak ini malah down, stres, ngapain gitu. Malah mereka kan nggak mau gagal. Iya itu sih yang hal-hal dicekokin kemenangan itu, yang malah merusak ini. Makanya animasi anak Tell You tuh ampas, tapi mereka ngomong bagus. Bagus di itunya doang, tongkrongan mereka doang. Atau udah tuh itu yang agak bagus. Modeling ya. Saya aja yang dilihat mahasiswa Tell You, di depan Bang Jin mati saya.
Di depan Kang Asep mati saya. Mungkin faktor itu juga sih kayak yang bikin aku sekarang tuh kalau ditanyain, Bang lihat ini dong, menurutmu bagus nggak? Kamu tanggapan mahasiswa apa tanggapan aku? Tanggapan orang industri. Beda levelnya. Paling detektif di kemarin tuh. Yang sama sendiri habis aja dihabisin kemarin yang simak. Cerita lo masih kurang. Lo tuh kalau misalnya mau nge-modeling, kuatkan dulu karakter desain. Bangun dulu kerangkanya, itu diomelin saya tuh. Yang kan saya ceritakan, jir mentoring saya pasti real. Bener, besoknya dibantu ya. Tapi saya santai gitu. Iya. Bener, kata Mas Dery bener. Oh iya. Saya dengerin. Terima aja. Gitu-gitu saya. Lu gak usah sok-sok modeling, baikin dulu tuh karakter lo. Iya bang, ya nggak apa-apa. Kalau itu bisa menciptakan kamu yang bisa lebih baik di masa depan ya bagus. Sekarang selesai.